Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahayu akan mempresentasikan artikel yang berjudul Effect of Data Privacy and Security Investment on the Value of Big Data Firm yang ditulis oleh Zhang et al. Tahun 2021 dalam jurnal Decision Support System. Saat ini, jumlah data itu sangat melimpah dan alat analisisnya juga semakin canggih. Oleh karena itu, hal ini meningkatkan pengambilan keputusan dan juga menciptakan juga peluang pasar yang baru. Terbukti Walmart dapat memproses 2,5 petabyte data pelanggannya setiap jam. Oleh karena itu, banyak sekali perusahaan yang mulai berinvestasi pada bisnis intelijen dan juga analitik. Bahkan CIO dan CFO sendiri menjadikan BDA sebagai prioritas teknologi utama. Pengakuan pasar terhadap nilai BDA pada peningkatan operasi perusahaan, pemasaran, dan lain sebagainya itu sudah diteliti oleh banyak peneliti sebelumnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya tantangan terkait privacy. Google itu pernah terkena denda dari CNIL Prancis sebesar 57 juta US dollar karena gagal mengungkap penggunaan data yang sudah dikumpulkan. Oleh karena itu, investasi data privacy dan security atau DPS itu dapat meredakan kekhawatiran terkait data privacy. Lalu, apakah investasi DPS lebih baik bagi perusahaan BDA dibandingkan dengan perusahaan non-BDA? Nah, penelitian sebelumnya itu membahas sebagian besar hanya investasi pada satu jenis teknologi informasi terhadap kinerja. Tapi keterkaitan antara beberapa sumber daya TI itu masih belum diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini memperkirakan efek resiko dari investasi DPS terhadap kinerja ekuitas perusahaan. Yang kedua, menginvestigasi apakah efek-efek ini berbeda antara perusahaan PDA dan juga non-PDA. Dan yang terakhir, mengeksplorasi dampak investasi DPS terhadap nilai perusahaan yang dilihat dari abnormal return, idiosyncratic, dan juga risiko sistematis. Penelitian sebelumnya itu sebagian besar meneliti terkait investasi TI terhadap abnormal return, juga investasi BDA yang berpengaruh terhadap kinerja dan investasi TI terhadap risiko. Nah, untuk adopsi BDA sendiri itu kan menggunakan akses big data untuk pengambilan keputusan ya. Maka perusahaan itu akan menggunakan data-data yang kemungkinan rahasia atau sensitif. Hal ini akan menimbulkan risiko kebocoran yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, kekhawatiran terkait keamanan dan privasi data itu semakin meningkat. Maka investasi BDA itu lebih beresiko dibandingkan dengan investasi TI lainnya. Nilai bisnis dan risiko investasi TI sebagian besar itu berfokus pada efek langsung pada satu jenis investasi TI saja, tapi kinerja antara satu TI dengan investasi satu TI dengan yang lainnya itu belum jelas. Maka penelitian ini menyelidiki apakah investasi DPS berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan dan apakah efek ini berbeda antara perusahaan dengan investasi BDA terlebih dahulu dengan yang belum. Teori RBV dipilih untuk menggambarkan investor yang mempertimbangkan kumpulan data sebagai keunggulan kompetitif, namun terdapat masalah yaitu risiko privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, institutional theory di sini hadir sebagai permintaan yang mendorong DPS untuk melegitimasi praktik bisnis berbasis data yang lebih aman. Menurut Barney tahun 1991, RBV itu mengungkapkan bahwa aset data itu menjadi sumber daya yang kompetitif, terutama untuk data yang berharga atau langka. Namun, hal ini tidak berarti apa-apa jika perusahaan gagal memastikan DPS-nya. Maka hipotesis satu adalah abnormal return perusahaan meningkat setelah investasi DPS. Yang selanjutnya, risiko ekuitas idiosinkratik itu mencerminkan ekspektasi investor terhadap volatilitas ekuitas perusahaan. Adopsi teknologi DPS itu dapat memitigasi risiko dan mengurangi ancaman keamanan data. Maka, hipotesis kedua, risiko idiosinkratik perusahaan menurun setelah investasi DPS. Lalu yang ketiga, perusahaan itu kan menghadapi ketidakpercayaan pelanggan dan juga masalah peraturan hukum terkait praktik penggunaan data dalam pengambilan keputusan karena berisiko tinggi untuk terjadi kebocoran. Nah, investasi DPS ini itu sebagai komitmen perusahaan terkait dengan keamanan data. Oleh karena itu, hipotesis ketiga, risiko sistematis perusahaan menurun setelah investasi DPS.
Big data itu adalah kumpulan data besar yang kompleks dan dianalisis secara real time. Investasi DPS itu dapat membantu perusahaan untuk melindungi data tersebut, namun juga menghambat operasi bisnis terkait dengan data. Contohnya saja DPS oleh Google yang memperbolehkan konsumen mengatur apakah setuju atau tidak terkait cookies, itu ternyata menghilangkan 52% dari pendapatan iklan. Nah, perusahaan dengan investasi BDA dianggap lebih mudah untuk mencari sumber data alternatif dibandingkan dengan perusahaan non-BDA. Oleh karena itu, hipotesis 4, abnormal return perusahaan BDA meningkat lebih tinggi dibandingkan perusahaan non-BDA setelah investasi DPS. Lalu yang kelima, implementasi DPS dan BDA secara simultan itu mempengaruhi ketidakpastian biaya operasional perusahaan. Nah, investasi DPS oleh perusahaan dikaitkan dengan ketidakpastian risiko yang lebih tinggi pada perusahaan dengan BDA daripada yang non-BDA. Maka, hipotesis kelima, risiko idiosinkratik perusahaan BDA berkurang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan non-BDA setelah investasi DPS. Big data itu membutuhkan sumber informasi yang sangat beragam, dan hal ini tuh menimbulkan risiko kebocoran data yang sangat tinggi. Nah, kekhawatiran keamanan dan privasi data ini akan lebih serius bagi perusahaan BDA dibandingkan dengan non-BDA. Maka, hipotesis keenam, risiko sistematis perusahaan BDA berkurang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan non-BDA setelah investasi DPS. Untuk data dan metodologi, penelitian ini menggunakan pengumuman investasi DPS perusahaan menggunakan Key Development Section dari tahun 2001 sampai 2018. Langkah-langkahnya ada 1 sampai 9, bisa dilihat di slide. Hasil akhirnya ada 1.400 jumlah pengumuman DPS. Untuk keyword yang digunakan juga dilampirkan oleh penulis, dan contoh bagaimana sih announcement DPS dan PDA yang digunakan itu juga diinformasikan. Nah, untuk hasil akhir yang perusahaan PDA itu ada 109 pengungkapan. Lalu penelitian ini itu juga menggunakan database dari CRSP, fokusnya pada 3 saja saham, yaitu Nasdaq, NYSE, dan juga Amex. Dan penelitian ini itu fokusnya di sekitar tanggal peristiwa pengungkapan, yaitu -1 dan 1 gitu. Kalau teman-teman lihat di gambar, itu terlihat ada before dan after ya. Nah, untuk memperhitungkan kemungkinan kebocoran data pada hari sebelum dan sesudah penundaan pengumuman, maka menggunakannya -1 sampai 1. Penelitian ini juga menggunakan matching approach untuk memastikan bahwa perubahan kinerja pasar memang disebabkan oleh pengumuman DPS dan bukan oleh beberapa faktor lain yang tidak diteliti. Nah, penelitian ini itu juga menggunakan skor matching propensity. Jika teman-teman lihat hasilnya, sebelum matching itu antara treat dan juga kontrol, kelompok kontrol itu berbeda jumlahnya, tapi kemudian setelah matching itu hasilnya relatif sama. Untuk definisi variabelnya, teman-teman bisa lihat di tabel 2. Untuk penelitian ini mengidentifikasi semua modelnya menggunakan GLS. Hipotesis pertama itu tidak signifikan, hipotesis kedua juga tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 dan 2 ditolak. Lalu hipotesis 3 itu menunjukkan bahwa risiko sistematis itu menurun setelah investasi DPS. Hasilnya signifikan, maka hipotesis ketiga itu terdukung. Lalu hipotesis keempat itu tidak signifikan, maka tidak terdukung. Hipotesis kelima ini terdapat sedikit keanehan karena risiko idiosinkratik perusahaan BDA menurun lebih sedikit daripada non-BDA setelah investasi DPS. Di situ tidak signifikan, sedangkan penulis itu mengatakan bahwa hasilnya tidak signifikan. Gitu. Nah, untuk hipotesis 6 hasilnya signifikan, hipotesis 6 terdukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan non-BDA lebih mungkin untuk mendapatkan keuntungan investasi DPS dibandingkan perusahaan BDA. Lalu untuk robustness check penelitian ini, yang pertama menggunakan alternatif widownya itu -2 sampai 2, tadinya kan -1 sampai 1, hasilnya itu tetap robust.
Lalu penelitian ini juga melakukan pengecekan alternatif market model, hasilnya tetap robust. Lalu yang ketiga juga mengecualikan peristiwa DPS sebelum pengumuman BDE pertama perusahaan yang bahkan menghilangkan 33 observasi. Hal ini karena kan tadi diungkapkan bahwa pengumuman ini tuh berdasarkan pengumuman pertama kali perusahaan mengatakan menggunakan BDA gitu. Padahal itu kan belum tentu pertama kali perusahaan mengadopsinya. Nah, oleh karena itu penelitian itu dihilangkan sekalian datanya dan hasilnya tetap robust. Kesimpulan penelitian itu menggunakan pendekatan DID dan Event Study Method untuk menguji bagaimana investasi DPS berdampak pada nilai perusahaan dan menghasilkan efek yang berbeda antara perusahaan BDA dengan non-BDA. Lalu investasi DPS itu secara keseluruhan berhubungan dengan penurunan risiko sistematis perusahaan dan efek pengurangan risikonya itu ternyata lebih besar untuk perusahaan non-BDA dibandingkan BDA. Kontribusi penelitian ini melengkapi penelitian terkait pengaruh investasi DPS terhadap nilai perusahaan, lalu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang saling ketergantungan antara investasi berbagai sumber daya. Implikasi penelitian memberikan pemahaman komprehensif kepada manajer mengenai nilai pasar real dari investasi DPS perusahaan dan menjelaskan aspek kunci yang banyak diabaikan di penelitian sebelumnya, yaitu latar belakang perusahaan yang sudah duluan menginvestasikan BDA yang hasilnya itu akan mempengaruhi investasi DPS. Nah, penelitian ini itu kan berfokus pada dua hubungan saja, yaitu DPS dan BDA. Maka penelitian selanjutnya dapat mengkombinasikan investasi TI lainnya. Penelitian ini itu tidak dapat memastikan tanggal pasti kapan perusahaan mengadopsi BDA pertama kali. Maka penelitian selanjutnya dapat menggunakan sumber data lain untuk memperoleh informasi tersebut. Penelitian ini menggunakan reaksi pasar sebagai ukuran kinerja keuangan. Nah, penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan ukuran akuntansi. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.